Jadi, persepsi pedagang itu adalah orang-orang yang memang dia fokusnya adalah mereka lebih ke menjual produk, dan kalau pengusaha itu lebih kepada inovasi produk gitu ya. Fokus mereka adalah untuk menjawab kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat atau di marketnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Wah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau bincang-bincang lagi bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Halo Adit. Aisyah, ya Halo gimana? Coach. Gimana siang ini Coach? Cukup panas. Cukup panas. Butuh yang dingin-dingin kayaknya enak ya Iya Coach ya. ya lumayan lah, yang dingin-dingin ya. Minuman. Jus duren, Aduh. jus kelapa, Nanti air abis kelapa muda. rekaman beli kali ya Coach ya kita. Enggak ah. Ya udah aku beli sendiri aja nanti. Oke, boleh. Coach, aku mau nanya lagi nih Coach, bahas-bahas lagi. Mungkin teman-teman juga ada yang menanti-nanti pembahasan kita selanjutnya nih Coach. Hari ini aku mau bahas mengenai perbedaan pedagang dan pengusaha. Itu emang dua hal yang berbeda ya Coach ya? Bedanya pengusaha dengan pedagang, bedanya pedagang dengan pengusaha ya. Padahal sama-sama dagang ya. Iya, sama-sama menjualkan gitu ya. Berdagang. Iya, kalau dari sisi itunya sebetulnya sih sama aja ya kalau dari sisi generiknya ya. Cuman dengan bergesernya waktu dan ilmu dengan perkembangan zaman tuh jadi kayak ada perbedaan ya. Atau persepsinya sih kali ya. Persepsinya jadi berbeda ya antara pengusaha dengan pedagang gitu. Mau bahas yang mana dulu nih, pengusaha atau pedagang? Mana Coach ya? Atau dua-duanya sekaligus? Satu-satu boleh kali ya. Pedagang dulu deh Coach. Pedagang, ya. Contohnya pedagang tuh apa sih buat kamu? Kalau aku ya Coach, beranggapan kalau pedagang itu abang-abang pinggir jalan. Kayak yang jualan cilok, ketoprak, bubur, itu aku nganggapnya itu semuanya pedagang gitu Coach. Itu benar nggak sih kalau asumsi aku? Benar. Oh benar. Ya benar tuh, karena mereka berdagang ya. Dagang tuh pasti berjualan ya. Berjualan. Ya, penjual atau berjualan ya. Oke. Jadi ya hingga ke abad sekarang ini, abad. Jadi persepsi pedagang itu adalah orang-orang yang memang dia usaha mikro ya, kebanyakan ya, atau menengah atau kecil atau mikro gitu ya. Seolah-olah hanya sebatas itu gitu ya. Hanya kalau menurut saya yang terutamanya adalah mereka itu biasanya tuh kerjanya itu fokusnya adalah mereka lebih ke menjual produk yang berupa barang, jarang yang jasa sih, pedagang jasa ya. Kecuali mungkin ada penjahit gitu ya, itu pedagang nggak sih? Penjahit, terus tukang pijat, itu pedagang atau pemijat atau penjahit? Biasanya kalau pedagang itu lebih ke ini ya, asosiasinya ke produk ya. Ada barangnya pedagang gitu tadi ya, yang kamu bilang ya, pedagang somai, pedagang yang bakso, atau pedagang baju yang di toko-toko gitu ya. Pedagang. Tapi kalau yang jasa sih biasanya langsung nyebut aja tukang pijat gitu kan. Tukang jahit gitu ya. Padahal mereka juga sebetulnya pedagang juga ya. Jadi gitu. Lebih kepada rata-rata di gitu. Walaupun kalau saya sih lebih ngeliatnya bukan hanya produk barang sih, tapi jasa juga menurut saya sih disebut juga pedagang gitu ya. Dan yang utamanya adalah walaupun produknya itu barang, tapi mereka biasa menjual barang itu dengan barang yang sudah ada. Maksudnya gimana Coach? Ya dia tidak menciptakan suatu inovasi baru atau barang baru gitu ya. Biasanya barang-barang yang memang sudah umum dijual gitu. Udah ada, terus tinggal ngelanjutin dagangan itu juga. Lebih fokus ke distribusinya atau pemasarannya atau penjualannya gitu ya. Ya kalau pedagang baju ya bajunya udah mereka punya, beli terus jual lagi dengan mendapatkan keuntungan. Jadi fokusnya ke situ doang sih. Fokusnya adalah ke keuntungan yang didapat dari selisih antara dia membelinya dan menjualnya gitu. Walaupun bakso mereka bikin baksonya gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka juga beli bakso dari vendor kan gitu ya, terus dijual lagi gitu. Atau beli baksonya, nanti mereka tinggal bikin semua mie-nya bikin segala macam, tinggal di racik. Tinggal di assembly, dia racik ya untuk dijual gitu ya. Nah, atau mereka bikin sendiri, tapi bikin sendiri pun mereka nggak ada inovasi apapun yang berarti gitu ya. Kalau ada inovasi itu udah mereka mungkin udah mulai bergeser ke tadi pengusaha. Ya jadi kalau pedagang itu dia produknya itu yang memang produk atau jasa yang memang sudah ada dan umum, tinggal berharap dari selisih antara membeli dan menjualnya lagi gitu ya. Gitu. Mencari keuntungannya dari situ doang gitu ya. Dan kalau pengusaha itu lebih kepada inovasi produk gitu ya.
fokus mereka adalah untuk menjawab kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat atau di marketnya. Biasanya pengusaha itu yang dipikirkan itu. Mereka mendapatkan atau menyimpulkan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mereka berusaha menyediakannya dan menginovasikan suatu produk atau jasa yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Itu mindset pertama dari pengusaha gitu ya. Kalau mindset pedagang ya dagang, yang penting untung gitu ya. Dan biasanya mereka keuntungannya itu ya nggak jangka panjang gitu kan, nggak 20 tahun ke depan, nggak 10 tahun ke depan, hari per hari. Ya kan, hari ini saya jual bakso berapa mangkok, untungannya berapa, udah gitu. Kalau mereka sudah mulai bikin perencanaan penjualan sampai setahun, 2 tahun ke depan aja gitu ya, itu udah mulai bergeser tuh mindsetnya dari pedagang biasa menjadi ke pengusaha. Gitu. Visi mereka itu kalau pengusaha itu kan lebih jangka panjang gitu ya, dan dia untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau pedagang itu visinya jangka pendek biasanya, hari itu juga atau minggu itu, dan biasanya dia lebih kepada keuntungan yang mendapatkan keuntungan aja gitu ya, bukan sekedar menjawab kebutuhan masyarakat gitu ya. Ya memang kalau jual bakso kebutuhan masyarakat yang lapar kan ya. Tapi mereka mungkin nggak terlalu visinya untuk membuat masyarakat menjadi kenyang gitu kan. Tapi visinya adalah supaya untung doang gitu, dapatkan keuntungan untuk biaya hidup sehari-harinya gitu. Oh gitu, berarti dari definisinya juga sudah seperti itu ya Coach ya. Berarti kalau pedagang itu kelas mikro sampai menengah, kalau pengusaha menengah sampai makro gitu ya Coach ya. Udah ada inovasi-inovasi baru untuk memikirkan bisnis selanjutnya juga. Betul. Jadi skalanya juga akhirnya terpengaruh nih gitu ya. Skala target marketnya atau gimana Coach? Skala bisnisnya dulu nih. Biasanya kalau pedagang itu ya skalanya lokal ya. Ya di seputar itu aja. area itu aja kan. Ya kalau misalnya toko ya buka toko, jadi skalanya ya di toko itu, seputar lingkungannya atau orang yang lewat. Kalau pedagang bakso keliling ya skalanya ya sekuatnya dia keliling kan gitu. Iya gitu Coach ya. ya, antar Lokal, RT gitu atau kan, RW. artinya lokal. Tapi kalau pengusaha itu udah berpikir tuh skalanya itu udah luas gitu loh. Sampai ke luar daerah Iya, mungkin itu dia ya udah Coach visinya ya. udah begitu, untuk skalanya ya. Dan skala bukan hanya dari sisi marketnya, tapi skala dari sisi pengelolaannya. Dia biasanya kalau pedagang itu yang mengelola ya dia sendiri. Kalau karyawan mungkin juga dari keluarganya sendiri, atau 1-2 karyawan yang dibayar gitu kan. Dan mereka ya pekerjaannya simpel gitu ya, nggak ada sistem yang benar-benar baku dan sistem yang SOP segala macam kan gitu ya. Kamu pedagang bakso kayak SOP. Pedagang keliling ada SOP-nya gitu ya, cara bikin baksonya, cara meraciknya, cara kelilingnya, cara mengayuh sepedanya juga ada SOP-nya gitu. Berapa putaran? Enggak gitu dong Coach. Ya, nah gitu. Tapi kalau pengusaha dia udah ada sistem, udah mulai ada sistem dalam berbisnisnya, dari mulai marketingnya ya sampai pengembangan produknya, penjualannya, sampai ke operasionalnya dan distribusinya, itu udah mulai ada sistemnya gitu. Walaupun mungkin sistemnya belum tertulis dengan jelas dengan ini, tapi sudah dilakukan secara sistematis lah gitu ya, dan sudah terorganize karyawan di antara karyawan-karyawannya gitu. Itu udah mulai pengusaha tuh gitu ya. Nah itu skalanya juga bisa dilihat dari situ ya, dari sisi pemasarannya sama skala dari sisi pengelolaannya. Gitu. Kalau dari pengalaman Coach Aditya nih, dari pengalaman mengcoaching atau ada kasus gitu, apakah orang itu akan memulai dari seorang pedagang dulu atau mereka kebanyakan langsung berinovasi lah menjadi pengusaha? Gimana Coach? Menurut Coach Aditya? Rata-rata sih yang mau coaching sama saya ya, itu yang sudah minimal udah berdagang, udah mulai setahun, berdagang 2 dulu. tahun gitu loh, 2 tahunan gitu. Nggak yang dari nol sama sekali, jarang gitu ya. Ada juga sih ya kayak gitu, tapi lebih ke saya memberikannya pro bono aja sih coachingnya kayak gitu. Tapi kalau yang sudah mau berbayar itu yang mereka sudah minimal udah berdagang, statusnya ya sebagai pedagang, dia mau meluaskan lagi. Jadi kan mindsetnya harus diperluas jadi bukan hanya berdagang ya, tapi pengusaha. Gitu. Tuh, jadi lebih ke mindset dulu di coaching gitu ya, bahwa pedagang itu dengan pengusaha itu ada batas perbedaannya gitu loh ya. Gitu. Jadi itulah yang akhirnya saya coaching dulu. Jadi ke beingnya dulu, ke orangnya dulu nih, sebelum fokus kepada hal-hal yang teknikal ya, kayak strategi lah, bisnis marketing. Itu dulu mindsetnya dulu, atau pola pikir dia, identitinya dulu, self image-nya dulu justru yang perlu saya coaching gitu. Jadi perlu diubah. Karena kualitas beingnya itu akan mempengaruhi kualitas bisnisnya nanti gitu.
kualitas dalam dirinya itu akan mempengaruhi gitu coach, Betul. keberhasilan bisnisnya atau tidak Iya, gitu. karena level bisnisnya atau kondisi bisnis itu adalah cerminan dari kondisi dirinya. Oh, memang seperti itu kah coach? Iya. Kenapa bisa seperti itu coach? Iya. Apakah sebagai cerminan diri kok keberhasilan bisnisnya harus dirubah dulu dari mindsetnya, dari beingnya gitu. Bagaimana mereka mempersepsikan dirinya, bagaimana mereka itu memandang dirinya ya. Dan itu akan sangat berpengaruh seberapa besar nanti kondisi bisnisnya akan terwujud gitu lah. Itu udah umum terjadi sih gitu ya, yang saya amatin. Terutama ya karena saya sebagai coach ya, jadi saya lebih ke observasi ya banyaknya ya dari para UMKM yang saya amatin gitu ya. Bukan research yang apa sih, tapi lebih ke observasi apa yang mereka pertumbuhan mereka itu yang saya amatin gitu loh. Pasti ada ada hubungan yang ini ya, hubungan yang positif antara diri, seberapa besar dirinya dengan seberapa besar bisnisnya gitu loh. Kalau mindsetnya masih saya kan hanya pedagang kecil. Iya. Apa yang akan terjadi dengan bisnisnya? Bisnisnya ya udah jadi pedagang aja terus kecil gitu ya. Ya, iya kan. Kecuali gitu. Kalau mindsetnya dia mikir mungkin saya harus membuka cabang 5 minimal gitu ya coach ya. Betul. Ya bisa jadi karena ada teman, bukan saya malah masih pribadi, teman saya cerita tuh. Teman saya tuh dia pernah tuh berkunjung kembali ke SD-nya dulu. Ya. Di situ ada pedagang gorengan yang tetap aja pedagang gorengan gitu. Terus-terusan di situ berarti ya coach ya. Udah berapa lama tahun Betul, gitu ya. Tapi ada di situ yang pedagang mie ayam. Sekarang dia udah punya ruko, udah nyewa ruko gitu. Udah nyewa ruko, udah punya karyawan ya. Walaupun ya masih kecil lah, masih satu ruko gitu ya. Tapi itu udah pengaruh dari mindsetnya gitu kan. Kalau misalnya ditanya sama pedagang gorengan tersebut, ya pasti dia hanya bilang, ya saya ya yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa biaya hidup gitu ya. Kalau yang itu yang mie ayam ini mungkin dia udah punya being yang lebih besar ya untuk membesarkan usahanya itu ya. Lama-lama dia jadi pengusaha bisa loh. Apalagi nanti skalanya bisa sampai buka cabang gitu kan. Punya cabang atau customer lebih banyak, produknya lebih diversified ya. Diversified itu maksudnya lebih customized lah sesuai dengan kebutuhan pembelinya gitu ya. Konsumennya mungkin ada yang anak-anak, ada konsumen ibu-ibu, ada konsumen profesional. Ya yang penting dia tuh udah mulai berpikir untuk bagaimana memuaskan kebutuhan pasar gitu, kebutuhan konsumen. Dan akhirnya dia memiliki sistem gitu kan. Dari mulai pemasoknya sampai pembuatan baksonya, meraciknya, pendistribusiannya maksudnya gini ya, meramunya dan akhirnya menyerahkannya ke meja-meja itu kan distribusi. Iya betul, distribusi, memberikan ke customernya gitu ya. Iya itu udah ada sistemnya gitu. Jadi ya memang penting sih kalau berbisnis itu pasti akan didahului dulu dengan kematangan dirinya, beingnya dulu gitu. Wah menarik banget nih teman-teman. Nah gimana teman-teman udah tahu kan perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Coach kalau misalkan teman-teman mau nih dibimbing apalagi untuk merubah being dan mindsetnya agar bisa mencapai goalsnya itu gimana sih coach? Ya jadi coaching itu pada intinya lebih fokus kepada beingnya ya dulu ya, sebelum ke strategi-strategi bisnisnya. Itu sih bisa gitu nanti trainingnya ada, mentoringnya ada gitu ya, tapi ke coachingnya itu ke beingnya dulu gitu ya. Jadi kalau mau di coaching ya silahkan aja hubungi ke corporateconsulting.com. Di situ ada nomor yang bisa dihubungi untuk program coaching gitu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.